Jadi mudah, dari sekian banyak yang lolos sekian, dan itu rata-rata yang sudah dilatih ada yang lolos di bank kompetitif, yang tidak lolos di bank kompetitif mereka langsung ke bank, rata-rata diterima karena tadi sudah bankable. Jadi bisa lewat jalan lain, yang penting udah tahu ilmunya nih untuk membuat proposal dan lain. Nah, satu lagi mungkin bagaimana pendekatan ke mereka yang sudah punya usaha. Jadi kan tadi pemuda yang sudah memiliki usaha pertanian, bapaknya petani, anaknya menjadi petani, tapi bagaimana mengupgrade dia. Makanya ada pelatihan namanya advance training. Jadi mereka yang sudah punya usaha, kemudian kita upgrade kemampuannya. Namanya pelatihan advance training. Bagaimana pemasaran digital, pemasaran. Nah, ini contohnya. Nah, ini hasilnya ini yang sudah advance training. Yang ikut program ini sebetulnya udah ada yang jadi ya Pak? Udah yang usaha karena lah. memang dari tahun 2020 udah usaha, cuma kita upgrade bagaimana dia bisa lebih menarik. Nah, ini makanya ada pelatihan packaging. Nah, ini dia mendapatkan dia ini contoh-contohnya, ini perempuan ini. Ini kebetulan dari Cianjur. Dia ngolah ini menjadi ini jahe merah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bogorian Radar Bogor podcast. Kita ketemu lagi di acara podcast Radar Bogor. Kali ini kita mengundang dari Polbangtan Bogor. Di sini ada Bapak Dr. Aminuddin STP MSI. Beliau menjabat di Polbangtan sebagai Wakil Direktur 2 Polbangtan Bogor, sekaligus yang akan menjadi pembahasan kita di podcast kali ini, yaitu tentang PPIU Yes. Beliau adalah proyek manajer PPIU Yes Jabar. Jadi kita akan penasaran juga apa sih PPIU ya. Nanti kita akan lebih banyak lagi bicara hal ini dengan Pak Dr. Aminuddin STP MSI. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Walaupun cuaca hujan. Cuaca hujan ya. Paling kita agak-agak lebih sejuk sebetulnya ya Pak ya, kalau siang tuh jadi ada matahari tapi masih ada dingin-dinginnya. Bogor seperti Bogor dulu sebetulnya ini ya. Oke, Pak Aminuddin, di sini kita ingin tahu sebetulnya apa itu program Yes PPIU Jawa Barat ini. Ya, baik, terima kasih. Program Yes ini sebenarnya sudah lama digagas. Jadi dari mulai tahun 2019 itu latar belakangnya adalah keprihatinan pemerintah terhadap penurunan populasi rumah tangga petani. Jadi kalau dilihat dari data statistik, rumah tangga petani itu semakin menurun. Ditambah lagi para petani itu rata-rata yang ada di kita itu usianya sudah di atas 45 tahun. Nah, ini ada kekhawatiran ketika permasalahan penurunan populasi rumah tangga petani ini, dikhawatirkan suatu saat akan tidak ada lagi petani di negara kita itu. Sementara kita sudah mendeklarasikan diri Indonesia itu sebagai negara agraris yang bertumpu kepada pertanian. Nah, sehingga atas dasar kekhawatiran itu dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian harus ada upaya khusus. Nah, salah satunya adalah program regenerasi petani. Nah, kemudian program itu didesain, tetapi ada satu hal mungkin kita kan harus ada kolaborasi dengan pihak luar negeri, terutama dalam mendukung pembiayaan. Nah, kemudian pemerintah melalui Kementerian Pertanian kerjasama dengan IFAD, Bank Dunia yang salah satunya konsen di bidang pertanian. Nah, kemudian disepakati bahwa tim IFAD itu akan mensupport program regenerasi petani di Indonesia itu. Nah, kemudian di tahun 2020, 1 tahun setelah itu dilakukanlah semacam kajian. Nah, karena Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke, ada sekitar 34 provinsi ya. Nah, itu kan tentunya tidak mungkin semuanya difasilitasi. Sehingga perlu ada pilot project dalam rangka mendukung regenerasi petani itu. Dilakukanlah kajian melibatkan perguruan tinggi,
dan juga tim IFAD sendiri. Nah, diperolehlah ada 4 provinsi yang cocok untuk menjadi pilot project program regenerasi petani. Nah, kemudian dari 4 provinsi itu sudah dipilih mewakili masing-masing kepentingan lah, masing-masing kewilayahan. Yaitu Sulawesi Selatan mewakili Indonesia bagian timur, kemudian Kalimantan Selatan mewakili Kepulauan Kalimantan, Jawa Barat yang mungkin mewakili Indonesia bagian barat, dan di tengah-tengahnya ya Jawa Timur. Jadi ada 4 provinsi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, setelah mendapatkan titik provinsi mana yang menjadi pilot project program regenerasi petani, nah barulah disusun semacam project yang bisa diintegrasikan dari atas sampai bawah. Nah, kemudian dinamailah namanya project program YES. Project program. Jadi PPIU itu singkatannya itu project. YES-nya dulu. YES-nya dulu, nama programnya YES. YES itu Youth Entrepreneur Service, istilahnya bagaimana mengangkat para pemuda untuk ditarik menjadi petani. Dibuatlah infrastruktur organisasi. Di pusat namanya NPMU, Nasional Program Manajemen Unit. Jadi yang menjadi koordinator lah secara nasional. Di tingkat provinsi, ya tadi ada 4 provinsi di Jawa Barat, namanya PPIU, Provincial Program Implementasi Unit. Nah, itu namanya PPIU. Di Jawa Barat namanya Program YES PPIU Jawa Barat. Nah, itu sejarahnya. Nah, itu mungkin yang kenapa ada programnya PPIU Jawa Barat. Nah, itu. Nah, mungkin itu sejarahnya. Dan itu cukup di tingkat Jawa Barat atau ada juga tingkat ininya, Pak? Kota kabupaten. Nah, itulah kelanjutan berikutnya mungkin diceritakan. Nah, di Jawa Barat sendiri ada 27 kabupaten kota. Gak mungkin juga semuanya disentuh. Nah, dilakukanlah kajian oleh perguruan tinggi melibatkan IFAD dan juga Polbangtan Bogor, Kementerian Pertanian. Dari 27 kabupaten kota itu kira-kira cocoknya di mana. Diperolehlah 5 kabupaten. Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Subang. Jadi 5 kabupaten itulah sebagai titik lokasi program YES. Nah, itu unsurnya namanya DIT. Distrik Implementasi Tim. Tadi kan ada NPMU di nasional, di provinsi namanya PPIU, nah di kabupaten namanya DIT. Nah, itu pengelolanya. Nah, di tingkat paling bawahnya lagi, paling yang berujung dengan masyarakat namanya BDSP. Jadi di situ tempat pelatihan namanya BDSP yang bisa melekat dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, P4S atau semacamnya. Itu keorganisasian di program YES. Ini kan karena memang menjaring regenerasi petani, otomatis ini sasaran dan targetnya itu lebih ke mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak dari keluarga petani ini? Ya, baik, itu menarik pertanyaan. Jadi memang tadi pemerintah memandang regenerasi petani itu ada yang memang dari dulu sudah terlembaga, yaitu sekolah menengah kejuruan pertanian. Kalau di pendidikan tingginya adalah sekolah perguruan tinggi yang ada jurusan pertanian. Itu kan sudah terlembaga. Nah, yang jadi konsen di program YES ini adalah bagi para pemuda yang memang belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang sudah bekerja tapi ingin di sektor pertanian, kita giring. Makanya sasarannya adalah para pemuda. Para pemuda yang mereka itu bukan mahasiswa, bukan pelajar. Nah, artinya memang yang gampangnya yang belum memiliki pekerjaan lah gitu. Nah, kita guide untuk menjadi peserta program YES yang nanti kita arahkan untuk menjadi petani yang kita istilahkan petani milenial. Tapi ada syaratnya. Biar kita bisa dibina itu, digiring itu, pertama usianya 17 sampai 39 tahun pada saat mendaftar. Berarti tahun 2020-an ya. Nah, kemudian lokasinya di lokasi YES, berarti di Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor yang tadi 5 kabupaten. Jadi yang ditandai dengan KTP-nya gitu.
Kemudian mereka ya betul-betul ingin berminat di bidang pertanian. Nah itu syarat-syaratnya. Jadi memang sudah kita border ya, biar memang kita bisa arahkan. Nah, jadi ada yang memang orang tuanya petani, ada yang orang tuanya bukan petani yang kita giring tapi dia tertarik menjadi gitu, berminat, tertarik ya. bidang pertanian. Jadi di sini teman-teman warganet juga yang di Radar Bogor itu kan biasanya warganetnya itu lebih kalangan milenial nih. Nah bagi yang tertarik juga sebetulnya bisa, tapi itu syaratnya tadi ada syarat-syarat. Ya. Tentu dari usia, dari tempat tinggal, dan mungkin yang paling penting sebetulnya minat ya Pak ya. Minat. Karena kalau misalkan dipaksakan juga kan ini berprogram otomatis kan ada pelatihan-pelatihan, ada pendampingan dan sebagainya, itu pasti membutuhkan waktu yang dia harus serius. Nah, untuk PPAYU program PPAYU Jabar sendiri ini tadi udah sasarannya bahwa pemuda-pemuda yang memang dia jadi sebetulnya membuka peluang kerja juga ya, membuka lapangan kerja sebetulnya. Kalau memang di masyarakat kan kita lihat sendiri sekarang petani itu ya rata-rata usianya udah lansia ya. Jadi anak-anak muda tuh gengsi kayak gitu-gitu. Untuk ini ada hal yang ini enggak sih, maksudnya oh saya tertarik nih ikut. Apa Pak yang bisa dari PPAYU Jabar sendiri disodorkan ke anak-anak muda sekarang ini loh yang bisa membuat kalian tertarik tuh bahwa petani itu nggak sekedar ini sawah, malah dia bisa menjadi tuannya, atau hanya ini tangan atau ide tapi tetap bisa menjadi petani yang milenial itu. Ya memang memang kita perlu melakukan sentuhan yang sifatnya bisa menarik minat terutama para pemuda ya, para pemuda milenial lah begitu ya, yang memang kita juga melakukan semacam modeling. Kalau pendekatannya para milenial pasti harus yang sifatnya teknologi sifatnya lebih digital sehingga mereka tertarik. Kalau kita asosiasikan petani itu yang tergambar selama ini kotor, kemudian blok lah ya dan sebagainya lah, itu pasti kurang diterima. Tapi kalau kita mengasosiasikan petani milenial itu nanti bisa berdasi, menggunakan Android, teknologi, itu yang membuat mereka berminat. Jadi memang sejarahnya di tahun 2020, 2021 mulai intervensi itu agak berat menarik minat itu. Tapi begitu kita sudah memiliki semacam konsep model, oh berarti modelnya harus begini. Setiap tahun itu banyak peminatnya. Sampai dengan 2025 ini peserta yang sudah kita guide dari 5 kabupaten tadi di Jawa Barat sudah hampir 84.000 yang kita tarik mereka berminat bidang dari pertanian. 5 daerah itu ya. Nah kemudian yang sudah kita berikan intervensi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya itu ada 67.000 kurang lebih 67.000. Jadi memang ada PR kita sekitar 10.000 yang belum kita intervensi, tapi masih berjalan kita lakukan intervensi. Nah intervensinya itu kita ada beberapa tahapan. Kita ada yang namanya basic training. Jadi melatih mereka bagaimana mengenal dunia pertanian. Kemudian yang lebih advance lagi ada namanya advance training. Nah basic training itu ada 4 pelatihan. Karena begini, kalau kita ingin mengubah mindset masyarakat, terutama petani milenial ya, calon petani milenial, itu memang kalau instan gampang, kasih uang pasti mereka mau. Tapi kalau kita ngasih uang modal, tentunya kan nggak mungkin kita memfasilitasi semua. Nah satu hal yang mungkin kita berpikiran, kita investasinya dalam bentuk pengetahuan. Jadi kalau bentuk investasi pengetahuan, satu kelas misalnya ada 30 orang, kita kasih pelatihan, berarti kan dengan anggaran yang terbatas kita bisa memfasilitasi peserta yang banyak. Nah makanya konsepnya adalah memberikan training pelatihan. Nah pelatihan yang sudah kita berikan itu tadi disampaikan ada yang sifatnya basic training, pelatihan dasar, dan ada yang advanced training. Nah yang basic training itu ada namanya pelatihan BMP, Business Motivasi Pathway. Jadi bagaimana membuka cakrawala para milenial biar tergait bidang ke dunia pertanian. Jadi bahwa di bisnis model ini bagaimana menyusun model pertanian. Contoh misalnya, nah biasanya kalau orang jual nanam pisang
pisangnya dipanen, Iya, dijual ke dijual pasar. ke pasar. Itu kan tentunya nilai jualnya kecil. Tapi ketika misalnya pisang mentah kita buat keripik, nah kita bisa lakukan ada edit value-nya. Tapi kalau milenial kan nggak seperti dulu, pisangnya asin, manis. Nah sekarang kan milenial inginnya pisangnya rasa barbecue, ada toppingnya. Itulah yang kita berikan pemahaman kepada mereka terkait dengan bisnis model tadi. Nah itu tadi sudah terbentuk pesertanya, baru kita tingkatkan lagi pelatihan berikutnya, naik kelas lah. Namanya pelatihan startup. Jadi kita berikan startup bagaimana mereka mengoperasikan suatu manajemen bisnis. Jadi dipasarkan nanti di online itu. Gimana caranya bisa jadi startup. Pelatihan berikutnya yang ketiga adalah literasi keuangan. Jadi ketika mereka akan menjadi seorang bisnis man lah ya, entrepreneur, dia harus memahami bagaimana neraca keuangannya. Analisa usahanya, kita ajari yang namanya literasi keuangan. Terakhir, kita berikan pelatihan intervensi dalam bentuk proposal bisnis. Karena kan permasalahan bisnis itu ada, yang paling buat itu modal. Nah itu, namanya modal. Makanya, buat proposal. Dan jadi pelatihan proposal bisnis ini, mereka akan dilatih menyusun proposal. Tentunya proposal yang bankable. Jadi bukan proposal asal-asalan. Makanya begitu dia lulus dari pelatihan proposal bisnis, dia harus bisa membuat proposal. Nah, proposal itu bisa dia jual, bisa untuk ke kredit usaha rakyat kur ataupun ke permodalan lainnya. Nah, satu lagi yang biar semangat di program YES ini selain tadi intervensi pelatihan, kita juga ada namanya intervensi hibah kompetitif. Jadi memang ada jadi tetap hibah. ada bantuan dalam bentuk itu ya. Tapi hibah. Iya, hibah. Tapi sempat kompetitif masalahnya. Iya, jadi harus bagaimana dia menjadi yang terbaik. Yang terbaik begitu namanya kompetisi. Jadi dari sekian banyak yang lolos sekian. Dan itu rata-rata yang sudah dilatih ada yang lolos hibah kompetitif, yang tidak lolos hibah kompetitif mereka langsung ke bank rata-rata diterima. Karena tadi sudah bankable. Jadi bisa lewat jalan lain. Yang penting udah tahu ilmunya nih untuk membuat proposal dan lain. Nah, satu lagi mungkin bagaimana pendekatan ke mereka yang sudah punya usaha. Jadi kan tadi pemuda yang sudah memiliki usaha pertanian, bapaknya petani, anaknya menjadi petani, tapi bagaimana mengupgrade dia. Makanya ada pelatihan namanya advance training. Jadi mereka yang sudah punya usaha, kemudian kita upgrade kemampuannya. Namanya pelatihan advance training. Bagaimana pemasaran digital, pemasaran. Nah ini contohnya. Nah ini hasilnya ini yang sudah advance training. Yang ikut program ini sebetulnya udah ada yang jadi ya Pak? Udah yang usaha karena lah. Memang dari tahun 2020 udah usaha, cuma kita upgrade bagaimana dia bisa lebih menarik. Nah ini makanya ada pelatihan packaging. Nah ini dia mendapatkan dia ini contohnya ini perempuan ini. Ini kebetulan dari Cianjur. Dia ngolah ini menjadi ini jahe merah. Nah ini contohnya. Jadi memang benar-benar produk-produk pertanian, tapi bagaimana caranya dikemas jika zaman dulu mah misalkan jahe ya udah jahe aja ya dijual gitu ke pasar paling nilainya berapa ya Pak. Tapi sesudah diolah gini kan bisa bernilai ini bisa ke supermarket. Kemudian pemasarannya kita latih pemasaran digital. Jadi ada masalah pemasaran. Nah itu mereka rata-rata sudah memiliki akun medsos. Nah, jadi mereka bisa menjual melalui medsos dan sebagainya. Nah itu. Ini biasanya yang sudah mengikuti program YES VIU ini tetap dipantau atau memang dia udah lolos, misalkan dia udah bisa sampai menghasilkan ini, kemudian dia ternyata omsetnya udah bagus. Nah itu akan tetap ada pendampingan atau misalkan sudah dilepas karena akan merekrut yang baru lagi, atau ini malah dijadikan mereka tuh malah jadi narasumber nantinya ya Pak ke depannya, pengalaman, berbagi pengalaman. Betul, seperti apa? Ya, jadi memang satu hal lagi, program itu kalau tidak dipantau pasti akan kembali lah takutnya istilahnya. Kami kan khawatir mereka sudah kita rekrut menjadi petani lah, milenial, setelah tergoda dia kembali lagi ke alamnya awal gitu ya. Makanya perlu ada pendampingan. Kami memiliki namanya fasilitator pemuda. Jadi kami itu meng-hire fasilitator pemuda yang memang di-hire oleh program BED. Ada namanya mobilizer, ada namanya financial advisor. Itu konsultan-konsultan kami yang kita rekrut, yang mereka di daerahnya masing-masing di 5 kabupaten tadi. Mereka bertugas mendampingi mereka, termasuk bagaimana menghubungkan dengan off-taker dan sebagainya.
Nah, program YES kan namanya program pasti ada akhirnya. Iya. 2025 ini terakhir program YES. Nah, kedepannya tadi terkait dengan pendampingan ya, kita sudah memiliki infrastruktur namanya BDSP, Business Development Service Provider, BPP. Dia melekat di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Biasanya satu kecamatan ada satu BPP, ada namanya P4S. Nah, itu mereka yang kami kerjasama dengan P4S, BDSP yang kita juga arahkan agar mendampingi. Jadi mereka mendampingi karena kan petaninya kan di sekitar di sekitar mereka ya, BPP, BDSP ya, di sekitar P4S. Nah, mereka kayak penyuluh misalnya, penyuluh pertanian. Nah, dia nanti yang mendampingi mereka. Nah, dan memang hal lagi yang menarik di antara yang kita bina ini ada yang sudah ekspor. Ada yang sudah ekspor ke luar negeri, kayak semacam gula merah itu namanya gula aren. Gula aren itu udah ada yang ekspor. Nah, itu ada salah satu binaan kita dari program YES, mereka sudah ekspor, termasuk yang kopi. Yang kopi juga sudah ada yang ekspor dan banyaklah begitu. Nah, yang berikutnya lagi, salah satu pendekatan kita agar terus berlanjut ya, jangan sampai mereka beralih profesi, kita membentuk ada namanya klaster. Jadi berklaster, ada klaster gula aren. Jadi disesuaikan produknya. Produknya, jadi klaster ini akan dari hulu sampai hilir. Contoh nanas di Subang misalnya, kita ada klaster nanas. Dia itu dari mulai budidaya ada petaninya, petani milenialnya, kemudian distribusinya ada, pengolahannya ada, dan bagian dengan menghubungkan dengan optaker ada. Nanti membentuk klaster. Jadi istilahnya klaster itu bagaimana menghimpun dari petani dari hulu sampai hilir dalam satu komoditas tertentu begitu. Berarti ini kalau memang program YES PPAU ini berakhir 2025, berarti ini tadi yang petani milenial udah tergabung 84.000 itu, Pak? Iya, ada 84.000. Jadi tahun ini tidak ada pengrekrutan lagi, dong? Sudah selesai. Sudah selesai tadi kan teman-teman kita tadi siapa yang berminat ternyata ini sudah selesai. Tapi kan biasanya ganti menteri suka ada program baru ya. Kita tunggu saja barangkali ada program baru. Yang intinya sih bahwa kita tuh bagaimana menciptakan regenerasi petani, Pak ya. Karena memang Indonesia tuh jangankan dari petani ya, kita melihat lahan pertaniannya saja sudah menyusut ya Pak ya, di beberapa daerah sudah beralih ke pembangunan ini teknologi, tapi mudah-mudahan memang ada daerah-daerah tertentu yang tetap ada, karena bagaimanapun Indonesia itu memang ya negara agraris dari. Iya, tapi tadi menarik tadi terkait dengan keberlanjutan program ini. Memang namanya program pasti ada ujungnya. Tapi kita sudah membuat strategi. Jadi bagaimana program ini tetap berlanjut, walaupun nanti mungkin desainnya bukan namanya program YES. Kami sudah melakukan pendekatan dengan beberapa bupati, stakeholder di 5 kabupaten tadi ya, di Jawa Barat ini, dan mereka sudah membuat payung hukum. Salah satunya adalah namanya SK Bupati, di mana di dalamnya adalah menaungi tadi peserta YES yang sudah terdaftar di setiap kabupaten tadi, dinaungi untuk dibina. Bahkan silakan kalau ada yang menambah rekrut lagi silakan. Nah, tapi kewenangan sudah di masing-masing kabupaten. Nah, itu salah satu upaya kita. Dan satu lagi upayanya agar mereka tetap jalan, bahkan bisa merekrut yang lain adalah koperasi. Jadi masing-masing sudah membentuk koperasi, baik di Subang, di Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor sudah membentuk koperasi yang diisi oleh petani milenial yang tadi yang tergabung dalam program YES itu. Itu salah satu bagaimana keberlanjutan ini bisa terus menaungi para peserta, bahkan menarik bagi peserta yang lain untuk masuk begitu. Dari hasil, karena ini akhir program itu selama berapa tahun, berarti hampir 5 ya Pak dari 5 tahun ini. Hasil evaluasinya sejauh mana Pak untuk program YES PPAU ini? Ya baik, jadi memang satu hal ukuran itu kan evaluasi ya, bagaimana program ini berjalan. Banyak hal yang mungkin bisa kita evaluasi. Salah satu yang paling bisa kita rasakan adalah akses kredit. Jadi tadi di pelatihan proposal bisnis kita arahkan mereka untuk akses KUR. Akses KUR itu salah satu indikator bahwa usahanya berkembang. Kalau suatu usaha berkembang, pasti kan dia butuh modal. Dan banknya itu memberikan rekomendasi. Artinya kan pihak perbankan juga akan menilai ini usahanya layak nggak, atau di top up atau ditambah modal. Nah, sampai dengan saat ini yang sudah
akses kur dari program ini 132 miliar lebih. Jadi 132 miliar lebih dari 12 perbankan yang ada di Jawa Barat itu akses kur peserta ini. Artinya kan tolak ukur. Salah satu bahwa ini sudah berhasil. Nah, itu yang bisa kita. Yang berikutnya adalah kita juga sudah melakukan pendekatan dengan CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di kabupaten untuk memberikan akses permodalan bahkan hibah. Contohnya di Sukabumi dari perusahaan energi dia sudah memberikan semacam hibah lagi ke dalam satu klaster dengan nilai hampir 175 jutaan. Itu kan salah satu istilahnya evaluasi bahwa kita sudah bisa menjangkau kerjasama dengan stakeholder lainnya. Yang berikutnya lagi adalah dari sisi profit. Kami sudah mengukur bagaimana para peserta YES ini kita lihat evaluasi sebelum dia masuk YES income-nya berapa, ya omsetnya berapa lah. Setelah di YES dia omsetnya berapa, rata-rata meningkat. Kalau dari profit kita sudah hitung itu rata-rata 9,5 juta per bulan peningkatan di rata-rata ya peningkatan profitnya. Itu salah satu yang bisa diukur. Kalau omsetnya ya kita juga ukur rata-rata mereka juga naik. Nah yang paling terakhir kita hitung adalah sebagai keberhasilan kita juga menghitung namanya RC ratio kan kalau suatu parameter RC ratio rata-rata itu di atas 1. Jadi 1,2 sampai 1,5an sudah rata-rata ya kita bikin. Artinya di situ bahwa kita lihat usaha yang mereka geluti itu adalah layak begitu ya, artinya bisa berkembang. Kemudian berikutnya adalah tadi saya lupa bahwa di program YES ada 2 sebagainya sebenarnya tujuan. Yang pertama kita menciptakan job kreator. Jadi bagaimana menciptakan para peserta ini menjadi seorang wirausahawan muda pertanian, entrepreneur. Yang kedua job seeker. Jadi mereka itu kita latih untuk jadi pekerja. Makanya ada namanya program pemagangan saya tadi belum sebut. Jadi ada yang magang di perusahaan-perusahaan. Setelah dia magang dapat kita sertifikasi BNSP, kemudian dia menjadi SIM lah, menjadi modal untuk dia bekerja di perusahaan mana dan melamar kemana itu bahkan kita juga sudah memberikan intervensi pemagangan ke luar negeri ke Taiwan dan juga kemarin kita sudah melatih untuk pemagangan ke Jepang. Jadi beberapa yang sudah memagang di Jepang itu salah satu hal bahwa program ini kan kadang-kadang kalau ditanya kan ada yang pemuda saya inginnya usaha ya kita fasilitasi dengan tadi pendekatan dengan nanti akses permodalan. Tergantung pesertanya mau kemana nih. Betul. Ada yang saya ingin usaha pindah pertanian, kita arahkan untuk magangan dan dia nanti bekerja di perusahaan tapi yang pertanian. Jadi bukan berarti kita magang nanti dia bekerjanya di bukan non pertanian. Makanya rata-rata yang kita magangkan mereka ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan breeding misalnya untuk ayam pedaging, ada juga yang perusahaan benih dan sebagainya lah. Termasuk juga kalau ada juga yang kita magangkan tapi ternyata dia tertarik dengan usaha yang di tempat dia magang dia malah pulang mengembangkan usaha. Nah, itu nggak ada masalah begitu atau yang kita namakan magang bisnis sebenarnya gitu. Jadi tetap ujungnya terserah dikembalikan ke peserta. Jadi sampai dengan saat ini kalau dievaluasi ya kita sudah luar biasa terutama dari akses permodalannya gitu. Karena memang biasanya kendala petani ya itu ya Pak ya, akses permodalan gitu. Karena kalau yang petani zaman dulu itu biaya produksi dengan hasilnya itu kan kadang-kadang tidak sebanding ya. Makanya muncullah akhirnya harus ada petani milenial ya Pak ya untuk menciptakan itu bagaimana produksinya biayanya sedikit tapi hasilnya memuaskan. Pol Bangtan sendiri Pak, ini mahasiswa ikut ini enggak sih di ini atau memang hanya karena Bapak kebetulan di Pol Bangtan kemudian diberi tugas memegang program ini? Oh, baik. Atau ada keterkaitan nggak sih dengan Pol Bangtannya sendiri? Iya, baik. Jadi memang kita itu tadi kita itu menyasar kepada yang bukan mahasiswa, bukan pelajar. Itu yang tadi kita latih tadi. Nah, sekarang kita bicara yang statusnya pelajar. Nah, yang statusnya mahasiswa di Pol Bangtan Bogor itu di program YES ini kita memberikan pendekatan melalui mereka biar menjadi entrepreneur. Kita ada namanya program PWMP.
pengembangan wirausaha muda pertanian PWMP. Nah, dengan kita merekrut mahasiswa Polbangtan Bogor, kita seleksi, kita berikan pemahaman dulu mengenai Project Yes, kemudian mengenai wirausaha dan bidang pertanian dan sebagainya. Kemudian mereka diminta buat proposal, usaha apa yang akan mereka geluti selama studi. Jadi selama mereka studi. Nah, jadi kemudian setelah ada yang diseleksi, lolos ya, kurang lebih itu rata-rata setahun itu 20 sampai 25 orang yang lolos ya. Nah, itu setelah lolos kita ada berikan hibah dari bentuk pemodalan program PWMP, tapi mereka kecil lah, kisaran 10 jutaan kurang lebih ya. Mereka itu kita kasih modal untuk usaha sesuai dengan proposalnya, tapi jangan mengganggu perkuliahan. Makanya ketika mereka bergelut di bidang pengolahan, ya mereka bisa lakukan Sabtu Minggu. Nah, budidaya mereka diselkan kuliah kan dari pagi sampai jam 4. Nah, dari jam 4 sore sampai jam 6 kan dia bisa ngolah lahan. Dan tiap Sabtu Minggu kan libur. Nah, ini tujuannya agar mereka membekali mereka ketika lulus, mereka sudah punya passion. Saya itu ingin melanjutkan usaha yang kemarin ikut program Yes. Nah, begitu. Itu dari sisi. Nah, untuk yang tingkat SLTA, kita juga bekerja sama dengan beberapa SMK yang ada di Jawa Barat ya, di lokasi 5 tadi ada namanya Open Day. Jadi ada kegiatan program Yes namanya Open Day, setahun sekali mengenalkan mengenai pertanian. Sekaligus pameran, dan kita juga ada mendatangkan perusahaan. Jadi kalau memang perusahaan tertarik begitu SMK selesai keahlian ini ditarik, itu ada. Ini salah satu kita ada. Jadi ada yang sektor yang betul-betul pure, bukan mahasiswa, bukan pelajar. Satu lagi pendekatan yang memang pelajar. Nah, itu programnya itu begitu. Intinya regenerasi petani. Jadi itu. Oke, itu sebetulnya teman-teman Bogorian, inti dari pembicaraan kita bahwa bagaimana kita menciptakan regenerasi petani di Indonesia ini agar kita sebagai negara agraris ya tetap bisa menghasilkan, kita tidak banyak lagi impor ya Pak ya, khususnya beras gitu yang menjadi bahan pokok kita atau produk-produk pertanian lainnya. Mungkin ada kata terakhir Pak dari Pak Amiruddin? Baik ya, saya pikir yang namanya selagi manusia hidup pasti butuh makan. Dan makan itu dari pertanian. Gak mungkin kita makan plastik, gak mungkin kita makan emas, gak mungkin makan timah, tapi yang dimakan adalah sayuran, buah-buahan, beras, umbian. Artinya selagi manusia hidup pasti butuh makanan. Disitulah peluang usaha yang sebenarnya. Apalagi sekarang ini ada namanya program makan bergizi gratis. Itu adalah peluang. Mungkin saat ini para vendor-vendor makan bergizi gratis nyari mungkin saat ini ketika program makan bergizi gratis itu baru diluncurkan, mungkin para pengusaha pertanian nyari vendor-vendor, saya punya sayuran nih, tolong disamakan. Tapi ke depan ketika sasaran MBG ini sudah puluhan juta, pasti yang nyari itu bukan petani itu, tapi dari vendor yang nyari saya butuh beras. Nah, gitu. Inilah peluang yang sangat luar biasa. Jadi tadi selagi manusia masih hidup pasti butuh makan, disitulah pertanian masih dibutuhkan. Peluang yang luar biasa bagi para petani milenial. Insya Allah selain berkah di bidang pertanian juga bisa memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masing-masing individu, dan juga slogan Indonesia Negara Agraris tetap tercipta. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amiruddin sudah hadir di podcast kita kali ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.